Oke, Sobat Maigen, kembali lagi di segmen Z-Talks. Kali ini kita dalam topik pasangan beda agama. Bolehkah? Ya, ribet banget. Sensi. Oke, tadi pertanyaan sulitnya apa? Pertanyaannya, jadi ada yang nanya nih. Ada yang nanya, kalau misalnya kita punya pasangan yang beda agama, kita boleh nggak sih temenin pasangan kita ke tempat ibadahnya gitu? Boleh nggak sih, Wen? Oke. Boleh nggak jawab nggak? Ya. Menurut Feli boleh nggak? Aduh, mau pergi juga ngapain nanti di situ? Bakal Kayak- awkward gitu. Iya, maksudnya kan biasa kan misalnya Pengalamannya, pernah ibadah di sana ya. Nggak, soalnya kalau misalnya nih, ya, Kalau laporin ke tim chancelnya. waduh, salah nih udah pulang nih. Nggak, misalnya Gimana? nih, dulu pernah sih, maksudnya kan kalau aku kan memang karena sekolah ya, maksudnya emang ya supaya dapat nilai ya harus ke agamanya ngikut kan misalnya kebaktiannya. Cuman kayak di situ juga awkward gitu karena kan biasanya misalnya kalau di vihara kan udah tahu nih urutannya sembayangnya gimana. Nah, tapi kalau misalnya ke tempat ibadah lain tuh kayak mereka doa sebutin apa aku bingung. Iya, apalagi doa yang hafalan gitu, Iya. kita komat kamit doang bingung mau ngomong. Misalnya udah panjang nih, oke udah hafal. Kalau misalnya Iya. mereka ada doa yang panjang kan kayak Sesama ketahuan agama. nih ada orang baru. berarti. Jangankan beda agama banget gitu ya, sesama agama Buddha aja beda Tingkat keaktifan gitu. bukan atau beda ini. Udah aliran. beda. Aliran, Iya. yang aliran Mahayana caranya beda, Iya. ada yang liamkeng. Kita ke tempat yang liamkeng aja yang baca parita aja udah bingung kan, udah mati Iya. gaya gitu ya. Iya. Atau kita ke yang meditasi juga bingung. Kan ada bahasa Sanskertanya dulu apa dulu gitu kan. Kita atau ke Mahayana yang aliran lain gitu kan, beda juga gitu kan. Itu aja bingung, apalagi kalau udah ke server yang lain lagi. Ini kan kalau ini kan masih ada kesamaannya dikit-dikit gitu ya. Iya. Tapi kalau yang ke agama lain lagi gitu ya, lebih awkward lagi kali ya. Iya, maksudnya bingung mau ngapain di Iya. situ kan. Terus yang kayak tadi Feli bilang, terketahuan kan kalau yang nggak ngikut terus ketahuan, ini anak baru. Terus ntar ditanya-tanyain Iya. lagi. Aduh, Oh, udah lagi. Sama juga nih kayaknya. Jadi gitulah ya, pasti dia akan misalnya oke lah pacar kita sih nggak apa-apa karena dia enggak lu temenin gua doang di sini udah. Tapi nanti teman-teman dianya itu kan dia belum masuk keluarga kita nih. Gini loh minta waktu kamu 15 menit ya. Kamu udah ini belum. Oh, cocok. Iya. Kalau yakin Satu imannya lawan banyak kuat, nih. ya udah. Kalau imannya kuat sih ya oke. Ya gitu. udah. Kalau nggak yakin mending menghindar dari masalah gitu. Iya. Terus di antara mereka juga ada yang toleran, ada yang benar-benar nggak pikir Fanatik perasaan, gitu. yang fanatik, jebret. Terus kamu udah melepaskan ini belum, kesesatan belum gitu kan, ngomongnya yang agak istilahnya kita di luar dia itu sesat Iya, gitu kan. Apakah udah- kamu ingin diselamatkan? Oh, Gitu. emang gua nggak diselamatin selama ini gitu kan sensi banget ya, kan gitu kan. Jadi intinya kalau menurut Feli ya ngapain juga lah, pasti ribet kalau ke sana gitu ya. Aku setuju sih. Pasti ribet sih. Betul. Tapi ya kalau misalkan mau datang aja coba ya. Ya, Lebih challenging aja ya. Iya, satu Iya. challenging dan kayak harus ya pinter-pinter menghindari conversation aneh-aneh gitu loh. Kadang Terus- kan mungkin kepepet gitu, misalkan habis dari mana apa segala terpaksa gitu harus ngikut. Aku pernah kayak gitu tapi sama teman. Iya, jadi ya udah ngikut-ngikut aja, diem-diem aja, mengusahakan jangan sampai kayak kelihatan gitu, jangan sampai tersorot gitu loh. Jadi Oke. Terus nggak balik lagi se-obvious mungkin mungkin kayak gitu. ini ya, kelihatan kan pasangan kita ini modusnya benar-benar supaya mau kita lihat doang, titik. Atau sebenarnya dia lagi selama ini juga lagi perang-perang saling tarik menarik gitu kan. Iya. Beda kan, bener nggak? Iya. Kalau ternyata sedang tarik menarik sampai sono pasti ada kemungkinan Iya. dia sudah menyiapkan sistem untuk menarik kita gitu kan istilahnya kan. Siap-siap aja kamu sampai komunitas sana dibombardir misalnya kan. Iya. Tapi kalau benar-benar si pasangan kita ini benar-benar open minded banget sih, cuma bukan lagi pengen cuma ini aja, dan dia juga fair, dia juga pengen lihat kita beribadah kayak gimana. Nah itu mungkin lebih agak
Iya. toleran dikit lah ya. Intinya kalau bisa open minded dua-duanya aman lah udah. Kalau bisa Ah. open minded tapi bisa jaga kepercayaan masing-masing ya. Iya. Atau kalau kita punya nilai jual lebih ini kan, misalnya si calon pacar kita gitu ya, calon kita anggap di sini, lu ikut ke tempat gua gini nih, oke, tapi lu ikut dulu ke tempat gua. Nah kita tes air gitu loh, kayak Iya, test the water iya, gitu kan. iya. Jadi lihat dulu reaksi dia, kalau dia udah anti, oh ini agak ini nih gitu kan, dia juga agak strict, ya gue juga harus strict Iya, dong. harus dibicarakan dulu. gitu. Kayak gini kan, kalau dianya open, oke, aku lihat cara kamu ibadah. Iya. Oke, ajak dia lihat nih. Begitu dia lihat dia ibadah, ini anggap baru calon pacar nih ya, guys, misalnya. Begitu dia lihat cara kita ibadah, komen dia tiba-tiba langsung, kamu udah berapa tahun menyembah berhala? Wah, udah nih, kalau menurut aku udah nggak cut aja. Iya. Berarti Itu kan udah dia susah tipenya buat toleransi. Iya. udah nganggap kita berhala nih, panjang nih ceritanya nih kan, nanti kan kayaknya wah enggak deh, kalau menurut aku ya, ini Iya. pribadi nih. Jadi kalau dia wah open banget, terus kita jelasin juga dia, oh ya oke, menghargai banget kan. Nah, oke. Iya. Mungkin boleh Sama, kalau kayak gitu ya. menurut aku ya ini nggak bahas langsung oke boleh jadiin ya, bukan, maksudnya berarti ini relationship-nya lumayan aman nih, lumayan Iya, sehat. Iya, Aku bukannya berarti oke jadiin pacar, bukan, enggak ya. saling menghormati, gitu, saling menghargai. At least di depan mata masih aman lah, tapi sifat aslinya nggak tahu kita kayak apa ya. Iya. Jadi Tapi kalau, kayak based on pengalaman pribadi, kalau misalkan kayak udah terlanjur nih kecemplung gitu, waduh udah kayak diomong-omongin gitu, ya udah iya aja gitu, nggak usah didengerin banget gitu, maksudnya nggak usah bales juga, nggak perlu ditentang juga, karena nggak tahu ya, kalau aku sendiri nggak suka pede. yang debatin gitu. Ya, satu nggak suka debat, dan dua juga kayak nggak pede kalau misalkan argumen aku tuh bisa mematahkan argumen lain gitu loh. Iya sih. Jadi ya udah. Makanya ikut Mygen terus guys, biar dasar-dasar iman kita itu lebih kokoh ya. Lihat di Mygen yang Q&A, promosi. Mygen yang gitu. Ya benar, tapi orang kita kan kadang menyerah sebelum perang gitu loh. Padahal kita Iya. juga secara akidahnya segala itu banyak masuk akal kok, sangat Saking down to rasional gitu loh. earth-nya. Iya. Tapi orang kita itu kadang terlalu survei sampai belum apa-apa udah ngalah gitu. Memang Iya sih. culture-nya orang kita itu lebih suka ngalah, lebih suka damai, tapi udah masalah iman pun diem aja. Padahal kita punya chance untuk kasih argumen dan belum tentu dia nggak terima gitu loh. Iya. Ya ini sambil bahas aja, makanya dengar banyak-banyak ini ya podcast Mygen supaya terbentuk dasar-dasar apanya tuh namanya tuh rasionalitas dalam imannya itu masuk, jadi kita akan lebih bisa counter attack. Ini tidak dalam hal menyerang lah, maksudnya menyerang agama lain tentu kita tidak, tapi kita bisa mempertahankan value-value kita gitu. Kalau ditanya kita bisa jawab. Setidaknya orang jadi kayak respect gitu loh sama kitanya gitu. Jangan karena misalnya kita gini, tahu misalnya calon value pacar kita kamu apa, ngomong, gitu. Prinsipnya apa? kamu sembah berhala udah berapa tahun? Kita sendiri, oh iya, emang gua sembah berhala ya? Wah gitu aja udah. Iya. Oh iya, saya sembah berhala ya. Itu aja kita nggak bisa jawab. Kan agak sayang ya. Iya. Padahal itu nggak susah jawabannya. Iya, setidaknya kita bisa bikin orang tuh respect dengan kita dan kepercayaan kita gitu. Dia nggak harus percaya juga gitu. Cuma Misalnya ya, kalau kita ya bisa nunjukin kalau kita punya value, kita punya prinsip, jadi dan respect rasional gitu. dan rasional. Misalnya ya, ini sih basic banget. Kita satu contoh tadi ya. Jawab aja misalnya, oh saya bukan sembah berhala, ini cara saya menghormati Buddha saya. Seperti kita waktu tiap hari Senin waktu dulu hormat kepada merah putih. Kita bukan sedang hormat sama kain. itu cuma kain, tapi value di balik kain itu apa? Hormati Ya negara negara. kita, perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan bangsa kita sehingga sekarang sejahtera, makmur, sentosa, berdaulat. Kan yang sedang dihormati kan perjuangannya itu pendiri bangsa, bukan kain merah putihnya. Sama waktu saya sembahyang di depan patung, saya dengan sangat jelas bahwa itu bukan patungnya yang sedang disembah. Tapi Buddha yang dimaksudnya. Budanya. Nah kayak gini kan kita, kalau kita udah bisa masukin gini, siapa tahu dia, oh ya berarti kakek nenekku juga bukan sembahyang berhala ya, dia nggak salah. Ini aja umat kita nggak bisa counter attack loh, nggak bisa dijelaskan gitu. Oh iya saya sembahyang berhala ya. Berarti imannya lemah sekali, makanya gampang diserang. Nah tapi ya itu ya. Jadi balik lagi kita sendiri punya ketahanan iman segimana, kita siap dikepoin nggak?
gitu kan. Kalau Anda punya banyak basic dan Anda siap dikepoin teman-teman dia, circle dia, ditanya-tanya tentang begini, tentang itu, ya silakan icip-icip. Tapi kalau kita sering nggak siap, ya jangan iseng-iseng main ke tanah seberang. Cuma untungnya kayak culture anak-anak sekarang rata-rata tuh udah lebih open, misalnya lebih menghargai, lebih toleransi. Iya banget, iya banget. Kayak jarang banget aku denger kayak yang anak seumuran aku, kok nggak yang di bawah gitu masih ngomongin kayak menentang agama ini itu gitu. Semuanya udah saling respect sih rata-rata. Ini juga ya. berkat internet, berkat keterbukaan informasi. Sisi bagusnya Gen Z lah ya. Gen Z itu open minded banget, udah culture-nya nggak terlalu ituin perbedaan agama lah ya. Kalau yang angkatan aku ke atas, itu bisa bacok-bacokan. Kalau beda agama di keluarga pun bisa ribet banget. Ya, kalau di Gen Z ke bawah ke sononya lagi, wah udah lebih aman lah. Orang akan melihat value dirimu, bukan value agamamu apa. Iya benar. Ya, dan orang sudah bisa membedakan agama itu apa, manusianya apa. Gitu, jadi nggak sembarang vonis juga. Selamat kepada Gen Z, oke? Nah, kalau aku sendiri sih, ya jadi balik lagi nih, boleh nggak sih sesekali kita ibadah ke tempat teman kita, ke tempat pacar kita, pasangan kita, atau apa gitu, atau gitu. Ya tergantung ke sifat masing-masing lah, tergantung ke prinsip iman masing-masing. Kalau secara pribadi ya, kayak balik lagi tadi, ya pendeta kita pasti nggak akan izinkan kita menikah dengan pasangan beda agama. Tidak akan izinkan kita beribadah di tempat ibadah orang agama lain. Iyalah, semua pendeta, semua pembina agama masing-masing, spiritual masing-masing akan melarang umatnya beribadah di tempat ibadah lain lah pastinya. Tapi aja gitu. Aneh aja sih gitu. Ya, masa saya izinin kalian semuanya ke semua tempat ibadah. Aneh gitu. Kayak nggak berprinsip gitu. Iya kan? Nah, tapi balik lagi ke level agama Anda, level kedalaman iman Anda. Ini udah kayak pertanyaan, Anda mau VG nggak sih? Ya kalau umat Maitreya harus VG lah sebenarnya. Sebenarnya ya harus VG. Tapi kan buktinya ada juga umat Maitreya nggak VG. Kan gitu ya. Terus kalau udah VG, vegan atau nggak vegan sih? Nah ini udah ke ranah masing-masing lagi nih. Jadi ini udah balik ke prinsip masing-masing, ke selera masing-masing, udah customize lah. Ya balik ke sifatnya. Ini udah seperti pertanyaan, misalnya intensitas kita ke vihara itu bagusnya berapa ya? Ini kan udah customize banget. Ada yang nyaman kalau seminggu sekali ke vihara. Udah sampai mati dia seminggu sekali ke vihara, dan bagi dia oke, titik tengahnya itu. Tapi yang lebih aktif mungkin 2, 3, 4 kali ke vihara seminggu. Kalau seminggu ada 3 minggu, 4 minggu nggak ke vihara, wah kayak mau gila. Pokoknya mesti ke vihara. Ada juga yang begitu kan? Iya. Nah, ada juga yang umat Cecapgo. Ada juga yang umat Sintia. Aku tiap Sintia jaga di bawah kan, jaga pelayanan penyambutan. Ada loh umat yang tiap Sintia baru datang, bukan Sintia nggak datang. Ada. Saya masih ingat mukanya tuh setahun sekali. Ya. Oh ini nih tiap tahun datang nih, tiap malam Sintia dia datang. Bukan malam Sintia nggak dia datang. Tapi dia bahagia dengan begitu ya, siapa yang bisa larang? Lu tuh ya kurang sensing, lu harusnya tiap Sintia. Gue nggak bisa. Iya benar. Value dia segitu ya udah gitu. Jadi ini kembali ke masing-masing. Jadi boleh nggak ke prinsip masing-masing. Dah. Dan balik ke masing-masing. Balik ke masing-masing ya. Balik ke masing-masing ya. Oke, baik, kita ke konklusi. Jadi kalau dari perbincangan kita selama 3 sesi ini, misalnya kalau seseorang punya pacar atau menikah beda agama, akan ada 3 case yang aku lihat ya. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. 1, menikah beda agama lalu at the end banyak masalah gara-gara agamanya beda. Ya, tadi udah disebutin. Ini konklusi aja ya. Detailnya udah dibahas di sesi sebelumnya, yaitu 1 tentang rebutan iman anaknya. Terus kalau pas masalahnya udah makin besar, ujung-ujungnya kalau salah satu memicu lewat agama aja, waduh itu sensi banget kan. Bukan makanya agama lu gini sih. Wah, udah. Atau masalah lain, cowok ceweknya oke, tapi pihak mertua, rombongan besarnya, rombongan sirkus, rombongan sirkus gua nyerang lu sendiri, atau rombongan sirkus pasangan kita nyerang kita.
padahal pasangannya aman. Padahal pasangannya nggak pusingin itu. Wah, ini ribet banget sih ya. Jadi pacaran beda agama dilanjutin sampai menikah. Pas nikah akhirnya banyak masalah gara-gara beda agama. Jadi harus kalau Anda memang berani challenge sampai sana, Anda harus pikirkan ke kemungkinan terburuk ini dulu loh. Iya, yang nomor benar. satu ini. Jangan Worst cuma case scenario. jangan cuma pikir yang indah-indahnya aja gitu loh. Ya, oke. Realistis gitu. Realistis, the worst kemungkinan terburuknya apa gitu loh guys. Yang kedua, menikah beda agama tapi akhirnya lancar sampai akhir jarang banget berantem gara-gara beda agama dan sebagainya. Ada sih ya kayak tipe Ernest Prakarsa dan 7 artis tadi itu ya. Itu keren sih. Bisa. Ya kalau bisa itu gitu sih tingkat keren. toleransinya harus tinggi. Iya. Ini biasanya tipikalnya satu yang pasti kedua pihak dan kedua pihak rombongan sirkus tadi tingkat toleransinya harus tinggi banget. Ya aku lihat biasanya mereka punya nenek moyang juga punya nenek moyang beda agama, bahkan beda suku. Jadi udah pengalaman, udah terbiasa. Yang gituan tuh ya, yang random. Ada kan yang sekeluarganya tuh bener-bener ada 4-5 agama, ada loh. Serius, aku pernah lihat di podcast mana gitu. Tinggal dilengkapin tambah satu agama lengkap. Bener-bener dia di keluarga dia jadi bener-bener ngerayain. Semua agama dirayain. Tapi ini tuh ternyata ya udah semacam agak turun-menurun. Jadi istilahnya dari papa mamanya juga ada beda agama dikit. Berarti kita harus lihat background ada beda suku keluarganya dikit. juga ya? Jadi lebih toleransi ini pun sudah diturun-menurunkan gitu loh. Berarti kalau mau kayak gitu kita harus lihat dia dan background keluarganya dan background keluarga kita juga. Betul. Kalau orang tua lu bahkan bukan kakek nenek lu ya, orang tua lu aja sering itu mah pribumi lah. Misalnya ya sorry maaf kata nih atau lu mah agama ini mah gini negatif banget sama agama lain. Don't try this. Kan ya banyak terus terang kan culture background kita aja orang tua kita atau kakek nenek kita itu juga masih yang rasis yang atau yang saking aktif ke vihara lo nganggap agama lain tuh sesat gitu. Jangan coba deh. Nanti rombongan sirkus Anda ini akan ngebully atau menyudutkan pasangan Anda. Anda juga kan jadi orang yang serba salah. Iya, benar banget sih. Gitu kan. Ya, jadi balik lagi yang beda agama yang akhirnya lancar ternyata punya background yang toleran banget dari papa mamanya, lalu dari kakek neneknya dan sebagainya. Gitu ya. Satu, punya gaya toleran. Lalu kedua, biasanya mereka ini mungkin bukan tipe yang sangat aktif. Ya, bukan yang pentingin agama banget. Kalau tipe yang, kalau menurut aku pribadi nih ya, ini sih analisa awam aja. Kalau Anda aktivis banget, jangan deh. Gitu ya. Tapi kalau Anda bukan tipe aktif, pasangan Anda juga bukan tipe aktif di agamanya, seperti yang tadi aku bilang itu, dua-duanya mendewakan uang gitu. Oh ya silakan, nggak akan perang agama itu. Ya, atau dua-duanya saintis. Kan ya benar-benar orangnya yang saintis banget, yang nggak terlalu religi itu bukan number one gitu. Ya, it works. Karena mereka benar-benar tipe yang. Tapi jangan juga kayak karena itu malah jadinya ya udahlah gue nggak usah terlalu aktif banget biar lebih bebas gitu. Kayak itu juga konsep pikiran yang agak melenceng ya Pen. Beda ya memang. Itu ya. Kayak harus harus berpegang sama prinsip juga. Betul. Karena agama itu pandangan hidup dan sandaran terakhir, guys. Hidup kita kan nggak lancar-lancar aja. Ya, jadi setiap manusia di usia tertentu, di momen tertentu akan ada 1, 2, 3 atau banyak masalah besar dalam hidupnya. Nah, saat itulah yang jadi sandaran itu apa? Agamanya, religinya. Kalau tidak punya sandaran spiritual, maka akan jatuhnya ke pelarian, narkoba lah, kehidupan bebas lah, pergaulan, ya gini gitu. Jadi disitulah pentingnya agama. Jadi betul sekali, wah Michelle ini lumayan inilah ya. Biasa aja lah gue. Jadi untung nyebut ini. Jadi artinya jangan gara-gara ya udah saya juga tipe seniman, kamu juga tipe seniman. Pokoknya cinta itu di atas segalanya. Ya udah deh. Kamu agamamu, aku agama. Dua-duanya juga jadi tipe yang nggak beragama gitu. Nggak boleh gitu Dan juga ya. Karena at the end sandarannya agama. Kalau kesana pun kita bebas, belum tentu pasangan kita sebebas kita juga gitu. Kadang kan bisa aja yang kita bebas tapi dianya enggak. Nah ngikut dong berarti. Iya. Ya, jadi yang bisa survive sampai akhir itu nggak radikal, terus juga tidak
mungkin tipe-tipe yang bukan mengutamakan spiritualitas dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau Anda sebagai sobat migrain Anda memang jelas-jelas aktivis di vihara, jangan ya, mendingan jangan ambil resiko tersebut ya. Oke. Lalu yang ketiga, pacaran beda agama, lalu lama-lama pelan-pelan pasangannya ikut iman kita, akhirnya menikah. Jadi akhirnya pelan-pelan akhirnya pasangannya itu ciu tahu lalu menikah. Ya ini tentu yang terbaik. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Sahabatku keren. sendiri ada ya, dia nekat sih, dia ambil jalur nekat. Dia aktivis loh, dia penari juga, ini juga, itu juga. Dia pernah pacaran dengan orang sesama Maitreya terus putus, terus dia dapat lagi dengan yang agama lain. Tapi ya pelan-pelan pas pacaran ya udah, kamu agamamu, aku agamaku. Akhirnya pas lagi nego, akhirnya suaminya mau nikah di Maitreya pakai cara Maitreya, dan karena mau nikah pakai cara Maitreya, akhirnya suaminya rela ciu tahu. Pokoknya dengan segala cara lah, ciu tahu doang, gak apa-apa, gini. Oke, udah aneh. Ya akhirnya lama-lama suaminya juga ikut VG. Lama-lama di rumahnya taruh Kungfu Mile, ada altar Maitreya kecilnya. Lama-lama suaminya juga bisa sekali-sekali sembahyang di sana. Dan orangnya ini tetap aktif banget sekarang. Aktif. Wow. Jadi Anaknya ini juga masuk sini. anaknya ciu tahu juga, udah boleh banget ke sini. Tapi idaman itu. begitu dikorek-korek ternyata konsolnya kuat banget. Nah, balik lagi. Jadi iya, percaya nggak percaya. Nah, tapi salah satu masalah Gen Z itu jarang konsol katanya menurut survei. Menurut survei ini mungkin topik selanjutnya ya. Ya, aneh bin ajaibnya orang generasi Z itu yang spiritualitasnya tinggi itu agak jarang. Tapi enggak, ini bukan salah kalian guys. Salahin aja. Ya, karena kalian lahir di era teknologi, segalanya mudah dan begini dan begitu ya. Akhirnya ya udah, jadi terlalu materialistis lah dunianya. Begitu kalian udah materialistis. Akhirnya spiritualitas itu jadi nomor terakhir. Nggak apa-apa. Suatu hari masalah akan menarik kalian mencari Tuhan. Tenang saja. Waduh, Serem ya. tapi lebih baik sebelum masalah datang ya. kalau bisa So wise. Iya, Ya, gitu. itu lain kali dibahas lah ya. Jangan merusak kebahagiaan kita. Nanti aku dibenci nih. Aku nggak mau lihat Migrain Podcast lagi. Nggak ya. Ya benar, itu bukan salah kalian. Gen Z rata-rata, tapi plusnya apa? Tidak radikal yang tadi itu loh. Iya. Open minded semua, tapi cenderung mulai skeptis gitu loh ya. Gen Z mulai ada yang skeptis, tapi nggak ribetin agama gitu loh, gitu ya. Iya. Nah jadi balik lagi nih ke ini, padahal yang aku ngomong tadi sahabatku loh, termasuk salah satu sahabatku. Tapi itu jalur nekat, artinya dia berani memperjuangkannya. Dia kausonya kuat banget, pokoknya dia pas menemukan, aduh kayaknya belahan jiwaku ini udah, pokoknya ngobrol nyambung banget, value-nya sama, ininya sama, itunya sama, pokoknya cuma satu yang perlu diperjuangin, yaitu beda agama. Tapi dia perjuangin, yaitu apa? Sambil pacaran dia kausonya kuat. Tiba-tiba kuasa milfo menjamah si cowoknya ini, padahal dia cewek loh. Iya. Temanku ini cewek loh, kan padahal cewek lebih lemah dikit lah ya kalau lagi begini kan. Kalau berdasarkan data ya, yang lebih baik yang ikut ya. Cewek yang ngikut kan, biasanya cewek yang nyebrang ke agama lain. Tapi dia karena kosonya kuat, akhirnya pelan-pelan atas nama pemberkatan. Enggak, lu pemberkatan di gua doang, gini. Akhirnya mau dia ciu tahu, ya, pemberkatan di sini. Ini. Terus kan dia bilang, lu kan juga di sana nggak terlalu aktif, gua kan di sini aktif. Ya udah, lu pakai cara gua lah, gini. Ya mungkin aku lihat kayak aku nggak tahu nih, dia juga sekali-kali ikut ibadah si cowoknya, aku nggak tahu nih. Akhirnya begitu masuk ya dengan segala koso-kosonya dia itu anaknya boleh ciu tahu. Akhirnya suami juga lama-lama VG. Jadi sampai dari awal pacaran sampai sekarang dia VG terus karena lagi pacaran pun si ini udah ikrar, setauku. Udah ikrar VG. Jadi wow kan ini life goal ya, kalau memang pilihan Anda beda agama. Kan kita nggak mau dong, misalnya menikah beda agama, lalu at the end banyak masalah. Nah, kan nggak mau dong. Siapa sih yang mau akhirnya
berantakan ya, dan Iya, banyak dan terjadi Iya. yang patung. Dan aku rasa kayak sebagai kayak kita representasi umat Maitreya gitu juga ke pasangan kita ya sendiri juga harus menunjukkan kayak ada value dalam diri kita Ya. yang kita dapat dari Betul. agama kita gitu loh, yang itu positif dan Betul. memang patut untuk dicontoh Betul. gitu. Dan Nah, jadi orang juga respect musik betul, kayak betul ternyata bagus juga gitu. si temenku, Kalau gimana? mau kayak gitu ya berarti kita mesti kayak sebelum kita mau belajar maklumi yang luar, kita mesti kuat dulu sama iman kita dulu. Ya. Iya. Baru Betul, bisa si temen memahami aku yang ini luar. biarpun dia sebenarnya gaul, tapi sebenarnya dia juga beriman banget tipenya gitu. Tapi bungkusan luarnya tuh gaul banget gitu. Jadi kerennya begitu, dan dia juga benar-benar nggak pernah ceramahin si pacarnya ini Iya. yang akhirnya jadi suami. Tapi dia terus kasih lihat dari perilaku. Iya itu. Ini yang jadi perilaku kita, kalau perilaku kita udah benar, serve kita itu udah luar biasa, pasti kan ya Sienna bilang kan intention. Jadi dengan ketulusan hati kita itu benar-benar bikin dia speechless gitu loh. Nah, temanku ini begitu. Jadi dari cara dia mengatasi masalah, kedewasaan kita menghadapi masalah dan sebagainya, sampai cowoknya, wah gila ya. Dari Maitreya dia ngajarinnya banyak, kalah perang moralnya. Mentalnya kalah duluan si cowoknya gitu. Oke, kelepek gitu kan. Rela Jadi lah, gitu. karena dia basic dharmanya lumayan kuat, perilakunya juga kasih contohnya banyak, terus dia kasih lihat bahwa dia benar-benar tidak radikal, dia tuh sangat fun, dia juga gaul. Iya. Jadi ya si cowoknya, oh ya kamu beriman tapi kamu gaul sih, oke sih aku Iya. nerima. Mm-mm. Gitu loh, jadi Dan nggak dia ekstrim. juga menghargai gitu kan. Menghargai dan sebagainya. Jadi keren lah gitu ya. Jadi Iya. guys, kalau mau perjuangin sampai beda agama, kalau terpaksa harus pilih beda agama banget, nggak ada itu ya, it's the only way aku rasa. Kayak tadi ini ya, kayak temanku ini. Tapi kalau yang mau mimpi yang lancar-lancar aja sampai akhir, bahagia nggak pernah berantem, Kayaknya itu kayak susah menang sih. undian lah. Kalau menurut aku, Satu dari semua berapa sih kayak ya, gitu? di antara kalau yang beda agama lalu nggak pernah berantem tapi juga imannya kuat banget, itu ya cara-cara satu-satunya cara itu yang tadi kayak temanku itu. Ya, ya kayak gitu ya. Anda review sendiri lagi, balik lagi, diulang lagi kalau belum. Tapi kalau yang lancar-lancar beda agama lancar-lancar yang tadi itu ya, sama-sama tidak beriman, sama-sama value tertingginya duit, sama-sama value tertingginya bukan agama atau bahkan gitu ya. Tapi kan sayang ya, kita toh udah aktif gitu. Pilihan ketiga ya yang pacaran married lalu berantakan gara-gara agama, itu serem, jangan. Itu bukan pilihan kita. Iya. Horor sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Dari aku cukup sih, Pen. Cukup juga. Oke ya, semoga tidak ada pertanyaan yang sesensi ini lagi ke belakang. Tapi ini challenging juga sih topik ini ya. Kalau ada yang menyinggung, kalau ada contoh-contoh yang menyindir, Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, Kopkumka, mohon maaf. Anda tidak kenal orang itu, saya tidak kenal orang itu, bukan Anda yang sedang saya sindir ya, sorry. Beda orangnya. Ya, akhirul kata, mohon maaf, dan tentu pembahasan ini masih jauh dari sempurna ya. Nanti kalau banyak masukan dari Anda, mungkin kita akan masuk ke part 4 dan sebagainya ya. Atau ada masukan-masukan, poin-poin dari Anda, silakan komen di kolom komen nanti. Sekian dari kami, saya Cen pamit undur diri. Saya Feli. Dan saya Michelle. Sampai jumpa di podcast mendatang. Bye-bye. Bye-bye.